Selamat pagi, Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam channel Gracia Hope Compassion. Saudara, biarlah anugerah belas kasihan daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita sambut kehadirat Tuhan dengan ungkapan syukur. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami lepaskan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kami dengan kuasa darah Anak Domba Allah yang kudus. Kami sadar bahwa tanpa darah Yesus kami tidak dapat dengan berani masuk ke dalam pelataran-Mu yang kudus, tetapi dengan penyucian, pengudusan, pengampunan, pembersihan, pembenaran yang daripada-Mu Tuhan, kami dapat layak. Oleh sebab itu, dengan hati yang mengucap syukur, kami boleh duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, seperti Maria yang setia menanti-nantikan Tuhan dalam hadirat-Nya. Firman-Mu kekuatan yang memberikan kami kelepasan. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati. Mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan, melanjutkan dari kitab 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat 23. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan yang luar biasa ya, yang kemarin sedikit kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Saudara, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Paulus memperingatkan jangan terjadi perselisihan, iri hati dan dengki karena itu seperti manusia duniawi yang tidak mampu menerima makanan keras dan hanya mau minum susu saja. Dan dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan itu adalah kawan sekerja Tuhan. Mereka adalah jawatan-jawatan dengan tujuan untuk membangun satu tubuh Kristus, di mana kamu adalah tubuh Kristus itu, di mana kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah yang siap dibangun, siap untuk diberi. Dari ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita itu tidak stagnan, tidak boleh stagnan. Kita harus menjadi unsur-unsur pembangunan satu tubuh Kristus yang akan menjadi tempat untuk Yesus meletakkan kepalanya, sehingga dia menjadi satu tubuh. Kristus adalah kepala yang akan memerintah tubuhnya. Tidak ada satupun tubuh yang bergerak tanpa instruksi dari Tuhan. Sebab jikalau tubuh itu tidak bergerak sesuai dengan instruksi, artinya mungkin dia saraf-sarafnya terlepas dan stroke. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 5 jawatan para rasul, nabi, guru, penginjil dan gembala itu bersinergi untuk membangun tubuh Kristus yang adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah ladang Allah untuk digarap, untuk menjadi bangunan Allah yang bergerak sebagai tubuh Kristus di akhir zaman. Di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat 23, judul perikopnya adalah dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dasar yang benar dan bangunan yang tepat, itulah yang harus dibangun. Saudara, tidak ada seorang pun yang membangun ketika dia pengen membangun bangunan dengan berlantai 10, dia bangun dasarnya di atas pasir. Maka bangunan itu akan roboh, saudara. Ya, mari kita perhatikan bahwa kami adalah rekan sekerja Allah, yaitu rasul-rasul dan jawatan-jawatan rasul, nabi, gembala, guru, dan juga penginjil. Mereka adalah hamba Tuhan yang cakap untuk membangun. Karena diberikan keahlian, diberikan pikiran Kristus untuk membangun. Saudara, penting untuk kita menyadari bahwa Anda dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Ladangnya Tuhan, sementara dibangun. Perhatikan hidupmu supaya engkau memiliki mentor-mentor yang membangun kehidupanmu. Bagi orang Kristen, kita tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi ada ahli bangunan, para rasul, jawatan-jawatan yang Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus yang bertumbuh tegak berdiri di atas dasar yang benar. Dasar yang benar yaitu Kristus. Jadi saudara, perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara jangan bertumbuh independen berdiri sendiri, tapi saudara harus terlibat, terkoneksi dengan para ahli bangunan, yaitu hamba-hamba Tuhan, yaitu para rasul, para nabi, para guru, para gembala, para penginjil, yang membangun saudara di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dasarnya harus benar. Nah saudara, kita tidak bisa membangun di dasar yang salah. Ada orang membangun di dasar emas, ada yang perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Itu pilihan. Pada akhirnya pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah saudara, kalau membangun di atas dasar emas, tentu bangunan saudara akan kokoh dan kemudian mulia di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara membangun di atas rumput kering, tidak dapat menjejakkan kaki di atas bangunan tersebut karena lemah. Perhatikan bangunan yang engkau bangun. Jika pekerjaan tersebut tahan uji, dia mendapat upah. Jika terbakar, dia kerugian. Diselamatkan tapi seperti di dalam api, itu tidak ada gunanya saudara. Saudara, kalau saudara main-main, mempermainkan Tuhan, jatuh bangun, tobat kumat di dalam dosa, dosa kebenaran masuk gereja hanya sebagai kamuflase untuk menyenangkan manusia, maka saudara sedang membangun di atas satu dasar yang tidak benar. Pekerjaannya mudah terbakar, akan mengalami kerugian, mungkin diselamatkan, tapi seperti dari dalam api, terbakar, dan Anda tidak akan mendapatkan upah yang baik. Ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu? Berarti ada yang tidak tahu. Tidak tahukah kamu? Berarti ada yang tidak peka. Tidak tahukah kamu? Berarti ada yang tidak merasa bahwa setelah dia hidup di dalam Tuhan, kamu bukan lagi penyembah berhala, kamu bukan lagi orang-orang najis, kamu bukan lagi orang yang tidak punya hak atas dirimu sendiri dan diperhamba oleh dosa. Tetapi tahukah kamu adalah bait Roh Kudus? Karena ada banyak orang yang sudah mengenal Tuhan tapi tidak tahu memperlakukan tubuhnya. Saudara seenaknya dengan ngisap rokok, saudara seenaknya dengan minum minuman keras, main perempuan, saudara seenaknya masuk keluar diskotik dan menajiskan dirimu dengan berbagai-bagai umpatan di bibir mulutmu. Padahal kamu itu hari Minggu ke gereja, hari Minggu pelayanan sebagai syamas, penatua, diaken, sebagai pelayan altar. Tapi saudara, tidak tahukah kamu adalah bait Roh Kudus? Dan kalau kamu adalah bait rumahnya Tuhan, ada Roh Tuhan yang berdiam di dalam kamu. Jangan membuat Tuhan sesak dengan asap rokok yang engkau masih hirup. Nah, saudara, ada pemain musik giat untuk latihan. Setiap dia kali main musik, dia selalu tampilkan live di Facebook, main gitar, main musik, tapi masih merokok, saudara. Dan dengan tanpa rasa bersalahnya keluar masuk pelayanan, masih merokok. Saudara, tidak menjadi kesaksian. Saudara mendustakan Tuhan. Saudara menajiskan bait Roh Kudus. Saudara membangun di atas dasar yang gampang terbakar. Ingat saudara, ayat yang ke-17.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jikalau orang itu adalah engkau sendiri, maka engkau pun akan binasa. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bukan dengan tanpa alasan firman Tuhan ini disampaikan untuk memberi peringatan. Perhatikan tubuhmu dengan baik. Jangan merusak itu dengan rokok, minuman keras, dan jangan juga merusak dengan makanan. Makanan yang engkau sudah tahu kalau engkau makan itu engkau akan asam urat, ya, engkau tidak bisa melayani kalau engkau makan sembrono, tapi engkau terus makan dengan rakusnya. Firman Tuhan katakan, makanlah dengan penuh hikmat. Nah, saudara, dengan iman, supaya engkau tidak berdosa. Ayat yang selanjutnya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan orang-orang berhikmat, dunia semuanya sia-sia. Karena itu janganlah ada orang yang membanggakan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Dan kalau kamu adalah milik Kristus, hiduplah dengan benar, saudara. Amin. Pagi hari ini judul firman Tuhan, dasar yang benar dan tahan uji. Saudara, kalau membangun di atas dasar yang benar, saudara tidak akan terbakar. Tapi kalau saudara membangun di atas rumput dan jerami, wah, itu sangat lemah, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, bukan saja mendengar tapi melakukan, sama dengan orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana, ya, itu adalah orang-orang yang sama-sama menantikan Tuhan. Tidak ada perbedaan, yang mungkin mereka sama-sama bergereja, sama-sama melayani Tuhan, dan konteksnya sama, yaitu sama-sama menantikan Tuhan. Tapi ketika mempelai itu datang, yang satu kekurangan minyak, yang satu ada persediaan minyak. Dan orang yang tidak punya persediaan minyak dikatakan anak darah yang bodoh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jikalau engkau bodoh, engkau kehilangan minyak. Kau berdiri di atas rumah yang gampang rusak karena berdiri di atas pasir. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Kristus haruslah menjadi dasar yang teguh. Menurut kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada para rasul, kepada Rasul Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Saudara, jangan sampai saudara terlibat dengan ahli bangunan yang tidak cakap. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Ada orang lain yang membangun tapi berhenti karena kehabisan bahan. Tapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus menyebut dirinya ahli bangunan, arsitek rohani, tahu bagaimana membangun, ya, tetapi menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar. Amin. Banyak orang meletakkan dasar hidup mereka pada kekayaan, pendidikan, relasi, popularitas, tapi itu salah. Hanya Yesus yang tidak tergoyahkan, karena dia adalah batu penjuru dan mahal. Ya, saudara, bukan kaleng-kaleng, bukan batu penjuru yang lemah, tapi mahal, dasar yang teguh. Pertanyaannya, apakah Kristus benar-benar menjadi dasar hidup dan pelayanan kita? Atau saudara cuma ikut-ikutan karena saudara punya teman yang menyenangkan dalam pelayanan? Kristus harus jadi dasar. Kedua, bangunan harus tahan uji. Entahkah kita membangun dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami, sekali kelak, satu saat nanti pekerjaan masing-masing akan nampak. Saudara, emas, perak, batu permata itu tahan api, yaitu pelayanan yang melambangkan tulus, hidup kudus, kasih sejati, ya, orang yang karakternya terbentuk, terasah, dan tahan uji. Ada bahan yang kedua, yaitu kayu, rumput, jerami, itu
terbakar tahan habis, melambangkan ambisi duniawi, kepalsuan, keegoisan. Ada dasar yang ketiga yang kita sudah baca dalam Matius 7 ataupun 4 sampai 27, yaitu pasir. Bukan saja dia lemah, saudara, tapi dia itu tidak ada dasar sama sekali. Kalau kayu, rumput, jeram itu masih ada dasar. Tapi kalau pasir, saudara, kena air itu langsung ludes. Tuhan akan menguji setiap pekerjaan. Kita bisa menipu manusia tapi tidak Tuhan. Motivasinya apa? Membangun hidup dan pelayanan itu penting, apakah demi Tuhan, kemuliaan Tuhan, atau demi diri sendiri, atau hanya demi performance supaya kelihatan melayani. Yang ketiga, hidup kita adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus Allah diam di dalam kamu? Saudara, ketika bait Roh Kudus engkau adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kamu, jangan hidup dalam kenajisan. Paulus mengingatkan bukan hanya gedung gereja, tapi hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri adalah tempat kediaman Allah. Jadi saudara, jangan hidup seolah-olah engkau pergi ke gereja itulah tempat kudus. Dan engkau, ya saya nggak usah kudus, yang penting gerejanya kudus. Saudara yang harus hidup kudus. Saudara tubuh, saudara telinga, mata, rohani, kaki, dan tangan saudara. Karena itu jangan sembarangan membangun, baik secara moral, rohani maupun relasional. Merusak bait Allah, diri sendiri, atau orang lain adalah dosa serius. Ya, saudara menggoda orang lain untuk jatuh di dalam dosa, atau saudara mendorong orang lain untuk terlibat di dalam prostitusi, menjual orang lain dan lain sebagainya. Betapa lebih lagi kalau saudara merusak bait Allah Anda sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati akan dibinasakan. Nah, saudara, kita harus hidup dengan kesadaran akan kekudusan Allah dalam diri kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jaga ya. Kata kuncinya di sini adalah mari kita jaga. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, karena kalau kita tidak jaga, kita sama seperti orang yang terbuka pagarnya ya, terbuka pintu pagarnya dan membiarkan pencuri masuk, mencuri, membunuh dan membinasakan. Padahal kita tahu di luar Tuhan kita itu akan binasa, saudara. Merusak bait Allah, merusak diri sendiri, merusak orang lain, itu adalah bukan dosa biasa, saudara. Dosa serius. Ada ancaman bahwa kamu, ketika kamu merusak bait Allah, kamu juga akan dibinasakan. Bayangkan saudara, betapa suci dan salehnya kita harus hidup dengan kesadaran. Yuk, jangan memiliki keinginan untuk merusak bait Allah. Takut akan Tuhan kiranya ada dalam kita. Yang terakhir, jangan terjebak dengan hikmat duniawi. Di dalam ayat 18 hingga 23, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Saudara, penipu itu bukan hanya menipu orang lain, tetapi menipu diri sendiri pun itu terjadi. Jika ada di antara kamu yang menyangka bahwa dirinya berhikmat, dia menganggap dirinya lebih, dia menganggap di gereja nothing ya. Saya tuh di kantor pejabat, saya tuh di akademi, mungkin di kampus, saya seorang dosen, saya memiliki gelar, 2 gelar di depan, 5 gelar di belakang. Ya, saya itu orang hebat, orang berhikmat. Tapi jangan menipu dirimu sendiri. Tuhan tahu kapasitas kita, saudara. Jika ada di antara kamu yang menyangka bahwa dirinya berhikmat, tapi menurut dunia, ya seorang pendiri Tesla, ya begitu megahnya, begitu mewahnya, dia membuat mobil-mobil yang entah tahan api, entah bagaimana, entah bisa amfibi dan jalan di atas air dan lain bagaimana. Tapi saudara, kita adalah manusia. Kita hanya membangun satu alat-alat transportasi yang biasa-biasa saja. Tapi kita itu harus mengenal Tuhan. Jangan menganggap dirinya hebat, berhikmat menurut standar dunia. Baiklah yang menjadi bodoh supaya menjadi berhikmat. Dunia mengajarkan kesuksesan dengan cara licik, manipulatif, egois. Tapi hikmat Allah seringkali tampak bodoh bagi dunia. Orang yang bodoh kadang berdoa, berpuasa, menyangkal diri, pikul salib, gak ada uang, yang penting hidup benar. Orang dunia bilang bodoh, kamu gak ada uang, kamu jaga kekudusanmu hanya untuk karakter aja. Lihat, kami sudah melakukan berbagai macam manipulasi. Ada di kedudukan jabatan yang bisa meraup begitu banyak keuntungan. Kamu bodoh. Nah, dunia berkata seperti itu. Tapi Paulus mengajak kita, tinggalkan cara pikir dunia dan membangun dengan hikmat surgawi. Hikmat surgawi artinya kita mengutamakan
kekudusan, kesucian, kebenaran dibandingkan keuntungan yang dunia tawarkan, tapi membawa pada kebinasaan. Segala sesuatu adalah milik kita karena kita milik Kristus, maka jangan mengejar manusia, idola, figur, pemimpin. Hikmat dunia mengajarkan mungkin keuntungan yang unlimited, tapi pengorbanannya apa? Saudara akan kehilangan kesucian, kekudusan, dan integritas. Penutup, nah saudara, apa yang menjadi dasar hidup saudara? Apakah Kristus? Apakah firman? Apakah doa? Atau perencanaan-perencanaan yang dibuat dengan akal manusia untuk keuntungan diri sendiri, manipulatif, penipuan? Apa jenis bahan yang sedang Anda gunakan untuk membangun hidup dan pelayanan? Apakah tahan uji, mudah terbakar, atau mudah hanyut? Apakah hidup Anda mencerminkan bait Allah yang kudus? Apakah saudara menjaga bait Allah? Apakah saudara tidak semena-mena dengan tubuhmu? Apakah Anda sedang membangun dengan hikmat Allah atau hikmat duniawi yang mencari keuntungan, yang selfish, egois? Nah, saudara, ajakan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita membangun hidup kita di atas Yesus Kristus. Sebab Dia adalah dasar yang kokoh, batu penjuru yang mahal, dengan bahan yang tahan uji, sebagai bait Allah yang kudus dan dengan hikmat surgawi, agar hidup kita tidak sia-sia dan berkenan di hadapannya. Mungkin saudara bertanya, saya harus mulai dari mana? Mulailah dengan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Tolong aku. Saudara lahir baru, saudara hidup di dalam firman, saudara menjadi seorang yang membangun hubungan, berdoa, dan lain sebagainya. Ya, bangun hubungan, punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Maka saudara akan hidup berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami agar hidup di dalam dasar yang teguh, dasar yang benar, dasar yang kokoh. Dan membangun di atas satu bahan yang tahan uji, tahan api, tahan segala sesuatu. Kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan seperti para rasul. Di dalam segala tekanan mereka tidak menjual iman, mereka tidak menjual tubuh mereka dengan rupa-rupa kenajisan dan kekotoran. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang hidupnya mau terarah kepada kekudusan, kebenaran, pembenaran, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, dan semua yang percaya akan firman Tuhan diberkati. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Apapun aktivitasmu, jaga kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.